Yang penting lagi keseimbangan primer nggak penting. Surplus mencapai 240,1, itu defisit ya, itu 0,93% dari PDB. Belanja negara kita sampai dengan Maret tumbuhnya 31%. Ini lebih tinggi dibanding tahun lalu yang hanya tumbuh 1,4%. Ini upaya yang saya bilang tadi, pemerataan belanja sepanjang tahun. Yang penting lagi keseimbangan primer nggak penting. Surplus mencapai 240,1, itu defisit ya, itu 0,93% dari PDB. Tapi nanti jangan dikali 4, karena setiap tahun akan beda belanjanya dan siklus income-nya beda, siklus belanjanya beda. Yang jelas sepanjang tahun akan kita kendalikan di bawah 3% sesuai dengan desain APBN-nya. Jadi defisit sekarang 240, 0,93, kalau dikali 4 berapa? Enggak, kalau orang di pasar kan gitu ngalinya. Orang di pasar ngalinya 4, kalau itu 3,6 katanya. Itu hitungan yang ngaco. Karena APBN tuh naik turun, income juga naik turun, ada siklusnya. Yang jelas belanja selalu bisa kita kendalikan. Income juga akan kita tingkatkan. Sekarang kan 20,7% tumbuhannya. Saya yakin pajak ya, ke depan akan kita jaga dan mungkin akan lebih tinggi lagi laju pertumbuhannya. Next. Dari pendapatan negara, apa ya kita ya? Pendapatan negara sama yang tadi ya, bersama DPR nih, udah pernah ini DPR, pendapatan negara 10, pertumbuhannya 10, sama yang tadi. Pajak tumbuh 20,7%, kepabeanan seperti itu. PNBP masih kurang sedikit, tapi saya yakin akan meningkat lagi ke depan. Salah satu yang akan meningkatkan ini kita adalah dari PKH, itu adalah kan tambang emas yang di Aceh itu. Kita sudah negosiasi, PKH sudah negosiasi, kita akan dapat 50% dari 50 dari keuntungan. Itu akan menambah lagi keuntungan saya, income saya untuk PNBP tahun ini. Saya harapkan Juni mereka mulai beroperasi lagi. Oke, nah jadi income masih sesuai target dan akan ada peluang income kita lebih tinggi dari prediksi. Berikutnya. Lagi. Oh, ini cuma ini aja ya. Ini sama aja, cuman yang menarik ya Pak. PPh badan 5,4, PPh ini udah pernah ya. PPh orang pribadi 15. Jadi pada dasarnya sama. Yang paling penting sebelah kanan neto pajak tahun ini tumbuhnya 20,7%. Ini sampai Maret ya. Ini yang agak menenangkan para lembaga pemerintah waktu saya ke Amerika. Karena ada pertumbuhan yang real. Nanti ke depan saya akan dorong pertumbuhannya lebih cepat lagi. Pajak terus mengalami perbaikan. Kortek diperbaiki terus. Dan nanti aparat pajak juga akan bekerja lebih baik lagi. Saya akan coba tekan rasio pembayaran bunga terhadap income terus turun ke bawah sesuai dengan standar internasional. Mereka bilang antara 15-20 ya. Kita akan turun ke bawah ke arah sana. Sekarang agak di atas level atas sedikit. Kata SNB sih itu salah satu di matriks mereka yang kita di limit-limit. Tapi kita akan dorong terus ke bawah dan kita sudah tahu caranya. Next. Gue terus aja. Tumbuh double digit, perdagangan juga sama, itu lihatin perdagangan triwulan 1. Udah pernah nih, tumbuh double digit juga 59,9% dari sektornya ya. Keuangan dan asuransi agak turun sedikit karena emang ada koreksi sedikit di sektor jasa keuangan kan. Di pertambangan kita tumbuh
6,3% ditopang oleh sektor pertambangan migas. Kalau Anda lihat dari 3 gambar ini, dari 4 ini, 3 naik ke atas. Keuangan juga sebentar lagi naik ke atas. Kenapa? Karena sentimen positif akan balik ke pasar kita. Next. Cortex. Ini program yang selama ini banyak dihujat. Ya sekarang masih dihujat juga sih. Tapi kan sudah membaik. Dan dampaknya sudah amat bagus sekali ke penerimaan kita ya. Ini sudah 13 juta lebih SPT yang dilaporkan. Orang pribadi 10, orang pribadi non karyawan 1, ini. Terus badan 874, 476 ribu. Nilai SPT yang kurang bayar sekian, nilai SPT yang lebih bayar di sana. Tapi yang kurang bayar kan lebih banyak tuh, 8 tambah 3 tambah 50. Lihat di badan itu 50 naiknya 18%. Dibanding tahun lalu ya Mas ya? Year on year ini ya? Mana tuh Maret ya? Oh April itu April ya? Ini sampai dengan April nih, berarti April ke April. Tumbuh 18%. Ini menunjukkan apa? Selain perbaikan ekonomi, ada juga perbaikan dari atau dampak positif dari Cortex ini. Anda lihat orang pribadi naiknya 83% Mas, betul? Ya, sekarang nilai yang kurang bayar kan? Sekarang 8. Naik 83%. Orang non karyawan naik juga 949%. Jadi Cortex ini menunjukkan bahwa walaupun ada kelemahan sana sini dan sudah kita perbaiki dan sekarang sudah cukup baik, ke depan kita perbaiki terus. Tapi dampaknya ke pendapatan clear, positif sekali. Jadi program yang sekarang akan kita perbaiki dan kita perkuat terus supaya kelemahannya semakin berkurang. Terutama bagian interface dengan masyarakat. Ini katanya pengawasan pajak lebih terukur dan tepat sasaran, tercermin dari kenaikan nilai SPT kurang bayar. Basically sistem Cortex ini bagus karena Anda nggak usah masukin SPT sendiri kan, dia narik di tempat lain sekaligus dan dikonsolidasi langsung. Mungkin yang ngibul-ngibul sekarang susah. Oke, jadi ini hal yang baik. SPT tahunan berjalan dengan lebih efektif dari tahun lalu dan akan kita perbaiki terus ke depan. Jadi Pak Bimo lumayan Pak Bimo. Kalau boleh dikasih bonus sedikit lah. Dari kita jelek sekali implementasinya, sampai sekarang mendapatkan hasil yang seperti ini, walaupun masih ada kelemahan. Next. Nah, kita selalu tidak pernah melupakan program-program pembangunan yang sudah dicanangkan. Jadi, jangan Anda pikir kita ngomong ini, ngomong itu, program utama yang lain atau dorongan yang lain tidak dijalankan. Kita sudah memberikan stimulus untuk mendorong konsumsi selama periode Ramadan, Idul Fitri dan lain-lain. Angkanya di sini sudah pernah disebutkan. Diskon transportasi sebesar 0,92 triliun di kereta api, angkutan SDP, laut dan udara. Tunjangan hari raya kita keluarkan 51,6 triliun. Bantuan pangan juga kita keluarkan sebesar 13,37 triliun. Jadi dari sini Anda lihat bahwa pemerintah belum lagi subsidi ya, BBM-nya. Jadi pemerintah selalu melakukan langkah yang optimal untuk memastikan daya beli masyarakat di kelas menengah ke bawah terjaga dan ekonominya tidak morat-marit.